Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah MK yang berbahagia. Alhamdulillah kesempatan hari ini di tempat yang mulia, di waktu yang penuh barokah ini selesai menunaikan kewajiban kita zuhur berjamaah. Ya, sejenak kita lanjutkan waktu tausiah yang insya Allah mudah-mudahan harapan kita apa yang kita laksanakan ini insya Allah menjadi amal jariah kita sekaligus menambah khazanah wawasan keilmuan kita khususnya tentang meladanani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih spesifik lagi khususnya sesuai dengan tempat kita bekerja di instansi lembaga Mahkamah Konstitusi. Harapan kita mudah-mudahan pekerjaan kita ini pun juga menjadi sarana wasilah mengantarkan kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya robbal alamin. Ya. Sebagaimana tadi dijelaskan, waktu kita sangat terbatas sekali. Kalau mau berbicara tentang keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu rasa-rasanya tidak cukup kalau hanya waktu seperti ini. Namun kita ambil intisarinya, ya. Nah, kita lihat dulu kata kunci. Ada dua ayat yang bisa kita jadikan key-nya, kata kuncinya untuk pertemuan kesempatan hari ini. Pertama di dalam surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat 65. Ya, nanti bisa kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadaita wa yusallimu taslima. Nah, itu kata kunci pertama. Surah An-Nisa ayat 65, ya. Fala wa rabbika, kata Allah di sana bersumpah. Ya, Allah bersumpah demi nama Tuhanmu Allah. Nah, jadi bersumpah di sini artinya ini peristiwa yang sangat besar sekali, penting sekali kalau Allah menggunakan kata sumpah, ya. Hadirin, biasanya orang untuk meyakinkan lawan bicara kita, ya, di dalam bahasa Arab ya beda dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab biasanya untuk meyakinkan lawan bicara itu digunakan dengan huruf lamut takkid, ya, la adhabanna, sungguh aku akan pergi. Nah, kan begitu. La adhabu, sungguh aku pergi. Kalau juga lawan bicara masih ragu, itu biasanya menggunakan nun taukid lagi, ditambah lagi dengan nun takkid di akhir kata. La adhabanna. Kalau juga belum yakin lawan bicara, biasanya diambillah dengan sumpah. Wallah wa rabbik. Demi Allah. Nah, artinya apa? Anda harus percaya sepenuhnya. Ya, ini Allah yang menjadi saksi. Nah, biasanya kan seperti itu, ya Bapak-bapak, sebelum menjabat diangkat dalam satu posisi jabatan kan diambil dulu sumpah jabatan. Tidak tanggung-tanggung Al-Quran diletakkan di atas kepala. Hati-hati. Artinya ini kalau saya menyalahi ini Allah yang melihatnya. Menjadi saksi segala firman Allah. Nah, sama dengan ayat ini. Fala wa rabbik la yu'minuna, tidak akan beriman di antara kalian, artinya imannya itu tidak dianggap. Ya, meski dia berucap. Hatta yuhaqqimuka, sampai kalian itu menjadikan Rasul sebagai hakim di antara kalian. Nah, ini menarik, ya Bapak Ibu.
sampai kalian menjadikan Rasulullah itu hakim. Hakim itu pemutus perkara dengan tepat berdasarkan ilmunya. Ya, jadi hakim yang memutus perkara dengan tepat berdasarkan ilmu. Ya, sehingga tidak meleset. Ada satu hamba Allah yang diabadikan di dalam Al-Quran, Luqmanul Hakim. Begitu bijaknya orang ini. Dia bukan rasul, manusia biasa, tapi diberi gelar Al-Hakim. Karena dia begitu bijak, yang menetapkan perkara berdasarkan ilmu. Jadi menyatu. Ya, banyak orang ya tahu kalau ini benar, tapi tidak bisa menetapkan kebenaran. Tahu kalau ini salah, tapi tidak mampu menetapkan kalau itu salah. Makanya salah satu di antara doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua, ini bukan hanya kepada hakim, kita juga semua. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kebenaran itu benar. Ya, artinya saya mampu mengatakan, saya mampu mengucap bahwa itu benar. Warzuqna tiba'ah, dan beri kami rezeki, beri kami kemampuan untuk mengikutinya. Banyak orang, ya Bapak, tahu kalau itu benar, tapi tidak mampu mengucapkan kalau itu benar. Mampu mengucap benar, tapi belum tentu bisa mengikutinya. Coba, jadi bertingkat. Dan demikian lanjutannya doa ini. Wa arinal batila batila. Dan perlihatkan juga kami ya Allah kalau kebatilan itu batil. Aku mampu mengucap, aku mampu menentukan kalau ini salah. Dalam bahasa Arab, ya, jadi berjenjang levelnya. Kalau salah itu lawannya khata dalam bahasa Arab. Nah, salah lawannya khata, ya. Nah, sahih, ya, benar. Jadi dalam bahasa Arab itu sahih lawannya khata. Nah, ya. Kalau hak itu kebenaran mutlak, lawannya adalah batil. Makanya hadis Rasulullah hanya disebut dengan hadis sahih, tidak disebut dengan hadis hak. Karena kenapa? Ada campur tangan perawi yang lain. Ada campur tangan orang lain yang memindahkan hadis, yang mendengarkan hadis. Beda kalau Al-Quran. Al-Quran disebut dengan al-haq, kebenaran mutlak. Kenapa? Karena dia dari Allah, dibawa oleh Jibril yang terpercaya, diterima oleh Nabi Muhammad SAW yang jujur. Tidak ada keraguan di dalamnya, makanya disebut al-haq. Nah, begitu juga doa kita. Wa arinal batila batila. Beri aku ya Allah kekuatan, kemampuan melihat yang salah itu dan mampu mengatakan itu salah. Warzuqna tinabah. Dan beri juga aku ya Allah kemampuan rezeki untuk menghindarinya. Nah, ini pembelajaran buat kita. Nah, nanti kita lihat lebih jauh. Kemudian nanti lanjut Al-Quran ayat tadi. Yuhakkimu kafima syajarahum. Tidaklah kalian dianggap beriman, kata Allah tadi, sampai kalian mengikuti Muhammad sebagai figur hakim dalam kehidupanmu, fima syajara bainahum, terhadap apa yang kalian perselisihkan. Ya, dalam hidup ini kan banyak, bisa perselisihan kecil, ya, belum masuk dalam ranah formal hukum, bisa juga di rumah tangga kita, baru masuk dalam lingkup masyarakat, baru masuk dalam instansi tertentu seperti kita ini. Nah, kata Rasulullah tadi dijelaskan dalam firman Allah di dalam Al-Quran, "Tsumma la yajidu fi anfusikum harajan." Sampai kalian ini ya menerima putusan itu, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah. Ya, wa yusallimu taslima, sampai kalian ini ridho, ikhlas terhadap putusan itu. Nah, oke. Kita lihat dulu. Ini passwordnya untuk kajian kita dulu. Ini sudah jelas tadi surah An-Nisa. Menjadikan Rasul figur. Kita lihat dulu bagaimana menjadikan meneladani Rasulullah. Nah, saya ingat ya pesan Imam Al-Ghazali bahwa ya Bapak Ibu,
ada 4 hal dalam hidup kita ini tidak boleh berhenti. 4 hal ini tidak boleh berhenti dalam hidup kita. Ya, ada 4 mata pelajaran tidak boleh berhenti dalam hidup kita ini. Kalau kita studi formal, ya itu kan cuma jenjangnya sampai S3, udah selesai. Ya, S1 ya 4 tahun itu bisa. Ya sekarang anak-anak bisa nggak sampai 4 tahun. Sekarang anak-anak sudah bisa nabung SKS, lebih cepat lagi bisa. Ya kalau anaknya pinter bisa 3 tahun setengah nggak sampai bisa. Nah, S1 anggaplah 4 tahun. S2 bisa cuma 2 tahun. S3 juga bisa 2,5 tahun. Selesai. Coba. Udah. Boleh. Gelar sudah habis. Nggak ada lagi gelar akademik. Itu sudah sampai di situ PhD atau doktor. Udah. Habis. Tapi ada 4 hal yang diingatkan Rasulullah tidak boleh berhenti dalam hidup Anda ini. Pertama, kata Rasulullah diingatkan, ilmu li ma'rifatillah wa ma'rifatir rasul. Ini yang pertama yang tidak boleh berhenti Bapak Ibu. Ilmu mengenal Allah dan mengenal Rasulnya. Nah, momennya hari ini kalau tidak salah sudah 27 ya, 27 atau 28 Rabiul Awal. 27 ya. Kalau di Mekah sudah 28, ya beda-beda tipis lah nggak apa-apa. 27 Rabiul Awal, momennya bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ilmu ini tidak boleh berhenti mengenal Allah dan mengenal Rasulnya? Karena ini adalah ilmu pondasi. Makin besar ilmu kita tentang Allah dan Rasulnya, makin besar pula kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulnya. Kalau kita tidak punya ilmu tentang Allah, pasti semangat beribadah juga itu lemah. Pasti. Nah, demikian juga kalau tidak ada ilmu kita tentang Rasulullah, kecintaan kita kepada Rasulullah pun pasti minim sekali. Umar bin Khattab pernah ditanya oleh Rasulullah, Umar, selama kecintaanmu kepadaku melebihi yang lain, selama kecintaanmu terhadap yang lain, hartamu, anak-anakmu termasuk dirimu, melebihi cintamu itu kepada diriku, maka engkau tidak akan masuk surga. Artinya apa? Rasulullah nomor 1. Kecintaan kepada Rasulullah di atas segalanya. Lebih daripada mencintai diri, mencintai harta, anak-anak, apalagi jabatan kita. Itu yang harus. Kalau kita tidak punya ilmu tentang Rasulullah, bagaimana bisa meneladaninya? Kan begitu. Nah, mari kita lihat. Tadi contohnya meneladani Rasulullah, panjang perjalanannya. Kita lihat dulu sekelumit. Ya Bapak Ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kenapa harus diteladani? Bagaimana caranya? Kenapa bisa diteladani? Karena memang Allah yang sudah mendesain sehingga nanti segala aktivitasnya, segala perilakunya layak diteladani. Karena kenapa? Allah yang langsung mendidik. Mari Bapak Ibu kita lihat. Allah jauhkan semua faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pendidikan Rasulullah dalam hidup ini. Kalau kita lihat apa yang biasanya mempengaruhi pendidikan kita, pasti biasanya orang tua. Sedikit banyak orang itu pasti akan dipengaruhi orang tuanya. Bagaimana keteladanan? Kalau kita mah sekarang sekolah berapa? Jangan berharap banyak di sekolah. Yang tidak kalah pentingnya adalah di rumah. Kata Rasulullah, ya, ibu itu adalah pendidik yang pertama dan utama. Di rumah, ya, di rumah itu kita lebih banyak berinteraksi dengan anak-anak. Bukanlah sekolah yang terbaik. Saya masih ingat dulu pesan almarhumah guru kita, ya, Profesor Dr. Zakia Derajat, ahli pendidikan. Ya, apa yang dikatakan beliau? Bukanlah sekolah yang terbaik, di mana anak itu mulai masuk pagi jam 7 sampai pulang maghrib. Bukan itu sekolah yang terbaik. Karena kenapa? Anak itu juga perlu berinteraksi, perlu bermain, perlu bersosialisasi, perlu happy. Jadi bukanlah sekolah terbaik. Banyak orang salah.
Wah, merasa bangga anaknya, sekolahnya di mana? Di sekolah ini, sekolah model. Dari pagi sampai malam, bukan itu yang terbaik. Ya, kalau kita lihat ya Bapak Ibu, kalau kita lihat di Inggris sekarang udah mulai, termasuk juga di Australia itu, saya waktu itu melihat bagaimana di sana itu mereka mulai melihat, meniru sistem pesantren. Itulah pendidikan yang terbaik di Indonesia, sistem pesantren. Tapi mereka nggak menggunakan istilah pesantren, menggunakan boarding school. Boarding school, diasramakan. Kenapa pesantren ini terbaik? Karena teori yang dipelajari di pondok langsung dipraktekkan dalam kehidupan kesehariannya. Coba kita lihat, kalau di sekolah kan teorinya dilarang merokok. Nggak ada selama di kawasan pondok, nggak ada yang merokok, nggak boleh. Guru pun nggak boleh. Tapi coba kalau kita yang sekolah yang biasa, nggak boleh merokok, pas pulang ke rumah di jalanan dilihatnya orang merokok kanan kiri, bingung dia. Kita diajarkan bagaimana tolong menolong dengan teman-teman. Di pondok kalau ada yang satu teman yang sakit, kita semua ini teman yang lain seakan-akan berprofesi seperti dokter bidan. Itu ada teman yang panas, siapa yang punya obat panas? Ada yang sakit kepala, ayo siapa yang punya? Kalau ada yang sakit teman kita main bola, ada yang jatuh terluka, rame-rame kita gotong, ayo bawa ke klinik. Ada yang punya ini enggak? Betadine, ada yang punya ini enggak? Semua kita jadi menyatu. Ini yang ditiru oleh Inggris dan Australia, New Zealand termasuk boarding school. Nah, Rasulullah SAW, Allah yang mendidik. Mari kita lihat. Allah hilangkan semua faktor-faktor pendidikan dalam hidup Rasulullah. Tadi apa yang pertama yang berpengaruh? Orang tua. Rasul tidak ada sentuhan orang tuanya. Masih dalam kandungan ayahnya sudah wafat. Lahir ke dunia baru berapa tahun? 9 tahun ibunya meninggal, wafat. Jadi otomatis nggak ada pengaruh orang tua. Oke. Apalagi yang mempengaruhi orang dalam hidupnya ini? Dalam faktor pendidikan, bacaan. Rasulullah SAW lingkungan terkebelakang, nggak pandai membaca. Mari kita lihat riwayatnya. Di Mekah itu agak sedikit lebih maju. Tapi ternyata di belakang Mekah itu suatu perkampungan, itu perempuan di sana ada apa ya? Jadi ada wilayah tertentu di belakang Mekah itu kurang lebih hampir 4 kilometer itu perempuan-perempuan di sana itu kerjanya masuk di kota Mekah mencari anak susuan, dibayar. Jadi itu kerjanya mereka. Tapi yang diambil itu hanya anak-anak orang kaya. Jadi memang sudah menjadi profesi. Jadi semacam babysitter tapi menyusui. Dan anak itu dibawa ke kampungnya. Dia tidak tinggal di Mekah. Kebetulan waktu itu Rasulullah pada datang rombongan Halimatus Sa'diyah pada ngambil anak-anak orang kaya. Rasulullah waktu itu nggak ada yang mau ngambil. Ngapain ngambil? Nggak ada orang tuanya. Rugi. Diambil oleh Halimatus Sa'diyah, dibawa. Dibesarkanlah di satu perkampungan. Tidak ada sentuhan pandai tulis membaca. Jadi nggak ngerti membaca Rasulullah. Karena dari kecil sudah diambil. Bacaan tidak berpengaruh. Siapa gurunya Rasulullah? Jibril. Nanti kita lihat. Kemudian apalagi yang mempengaruhi orang untuk bisa pandai dan bisa menjadi hebat? Lingkungan. Itu juga berpengaruh. Makanya biasanya orang kan ketika akan sekolah kan hanya lihat lingkungannya di mana. Oh kuliahnya di mana? Di luar negeri. Kan begitu. Itu menentukan sekali. Tapi Rasulullah, waktu zamannya Rasulullah kita lihat. Negara adidaya yang kuat waktu itu 2. Persia dan Romawi. Ya, di barat Romawi, di timur itu Persia. Persia itu sekarang jadi Iran. Ya, Romawi itu terbagi 2 waktu itu, barat dan timur. Yang barat itu yang Yunani sekarang Roma, yang timur itu Konstantinopel yang bagian dari Turki. Rasul di tengah, jauh dari peradaban. Sehingga Allah yang langsung mendidik. Maka muncullah istilah hadits Rasulullah sangat tepat. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku, yang mengajariku, maka sungguh amat baiklah pendidikan Allah kepadaku. Sehingga wajar diteladani. Mari kita lihat. Biasanya orang memutus perkara, hakim itu memutus perkara
karena ada tendensi keperluan kanan atau kiri. Kan biasanya begitu, sehingga dia tidak berlaku adil. Makanya Allah ingatkan di dalam surah Al-Maidah, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada takwa. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah yang mendidik, dia tidak ada kepentingannya baik terhadap dirinya, lebih-lebih kepada keluarga dan golongannya. Betul-betul memutus perkara karena kenapa? Langsung dari Allah. Nah, ini yang bisa kita layak teladani, bisa diteladani karena kenapa? Allah yang langsung mendidik. Nah, mari kita lihat contoh keteladanan yang kecil aja dulu, ya. Ini sebelum Rasul diangkat menjadi Rasul. Sebelum menjadi Rasul, kita lihat dulu karena segala perilakunya baik sebelum Rasul sampai menjadi Rasul itu semuanya adalah teladan. Sebelum diangkat menjadi Rasul, terkenal waktu itu bagaimana ketika Ka'bah terkena banjir, ya, ya, Bapak Ibu hadirin, kalau kita lihat sudut Ka'bah itu kan ada 4, ya, ada sudut Hajar Aswad. Hajar Aswad itu disitulah batu hitam itu diletakkan, itu sudut Hajar Aswad. Ya, kalau Bapak Ibu lagi ibadah haji atau umroh gampang membedakan. Nah, ada 2 ciri pasti Hajar Aswad di situ. Pertama, itu satu-satunya sudut yang penuh dengan lafaz Allah dari bawah sampai atas. Sudut itu berarti itu sudut Hajar Aswad. Di situ tempatnya Hajar Aswad. Yang kedua cirinya, satu-satunya sudut yang dijaga askar, ya, petugas polisi di situ. Jadi di mana ada polisi berdiri, pasti di situ di bawahnya Hajar Aswad dijaga. Nah, kemudian kita ke sebelahnya itu 3 sudut lagi. Ya, saya tidak ada rukun Yamani, ada rukun Syamali dan ada rukun Iraki, ada 4 sudut. Nah, di sudut Hajar Aswad ini itu ada batu, menurut saya itu dari sorga. Ketika Nabi Ismail dan ayahnya selesai membangun Ka'bah, ada satu, masih ada bolongan. Oh, agak-agak lumayan. Aduh, gimana mau ini? Disitulah datang batu dari Jibril diletakkan, dikasih kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail yang meletakkan, ditutuplah. Itulah yang disebut dengan Hajar Aswad. Nah, itu batu dari sorga. Nah, kita tidak jelaskan lebih rinci mengenai hal ini. Karena waktu kita terbatas. Nah, ketika Ka'bah, kalau Ka'bah itu yang segi 4, Ka'bah terkena banjir, lepas Hajar Aswad. Nah, waktu itu ingin, karena yang harus meletakkan itu tidak boleh orang sembarangan. Jadi meski waktu itu Islam belum datang, tapi itu penduduk Mekah sangat menghormati Ka'bah. Mereka tawaf. Karena mereka yakin ini dari nenek moyang kami Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena penduduk Mekah ini keturunan dari Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ismail alaihissalam. Ya, meski tawafnya mereka tidak sesuai aturan kita, tapi sangat menjaga sekali. Terlihat ketika tentara Raja Abraha akan datang meruntuhkan Ka'bah ini. Siapa kepala suku waktu itu? Kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib keluar bernegosiasi dengan Raja Abraha, jangan runtuhkan, ini ada yang punya Ka'bah ini. Hati-hati, ini bahaya. Dia teriak itu Abdul Muthalib di tengah tentara tentara Abraha Asyuraim ini yang menjaga, yang datang membawa gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Dia teriak, jangan. Ini bahaya, ini ada yang punya, Allah yang punya, hati-hati. Ternyata Raja Abraha tidak peduli, datang burung ababil, hancur semua tentara Abraha. Kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib selamat. Di tengah bencana selamat kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib. Nah, kita lihat. Umur 35 tahun, ya, 15 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, itu copot, ya, kena banjir, copot Hajar Aswad, sehingga orang-orang penduduk Mekah bingung. Siapa yang layak ini mengangkat kembali batu ini? Tidak boleh sembarangan. Ada 4 suku besar waktu itu hampir bertikai ingin memperebutkan Hajar Aswad. Oh, suku kami dong yang paling gagah. Suku kami 4 suku besar yang bertikai waktu itu. Itu Abu Umayyah bin Mughirah, itu tokoh waktu itu. Tokoh di Mekah. Begini aja deh supaya kita tidak bertikai. Lihat aja besok pagi.
siapa yang lebih awal datang masuk di Mekah, di Ka'bah ini, ya, di Masjidil Haram ini, maka itulah yang layak untuk mengangkat Hajar Aswad ini. Ternyata yang pertama kali masuk itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru umur 35 tahun. Ya Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, itu rumah Rasulullah itu di sebelah timurnya Ka'bah. Lebih jauh lagi rumah kakinya tempat kelahiran Rasulullah itu jadi perpustakaan. Ya, agak jauh sedikit. Kemudian kalau melaksanakan ibadah umrah, ya Bapak Ibu melihat di situ di luar pelataran Masjidil Haram itu ada keramik-keramik kecil, segi 4 kecil, itulah rumah Rasulullah bersama Khadijah. Nah, dia lewat dari situ masuk. Oh, kata Abu Umayyah, oh inilah yang layak. Dan memang orang ini dari kecil tidak pernah bohong, tidak pernah dusta. Kalau kita lihat ulama mengkaji, ternyata Islamnya Abu Bakar dan Umar itu beda. Nah, Rasulullah, banyak orang beriman kepada Rasulullah itu belum mengenal ajarannya yang banyak, belum. Hanya melihat pribadinya. Pendeta, ada yang masuk Islam, apa yang dia lihat? Dia ketemu Rasulullah, hanya dilihat wajahnya. Apa yang dikatakan? Pendeta itu, Bahira itu, marah itu wajahi kal kadzab. Saya tidak melihat di wajah orang ini sedikit pun kebohongan. Kalau itu aku beriman. Kan begitu. Hanya melihat perilakunya. Jadi sebagai seorang hakim, jangan coba-coba ya banyak bohong, banyak dusta. Orang nggak percaya. Rasul gampang dipercaya karena memang dia nggak dusta. Ya, dari kecil terlihat. Nah begitulah, kita lihat sedikit. Ketika akan diletakkan batu itu Rasul adil. Sebagai hakim yang adil. Waktu itu bagaimana cara Rasulullah? Diambil sorban. Diambil sorban. Silakan kepala suku yang 4 tadi ini yang selalu bertikai. Pegang masing-masing kepala sukunya sudut sorban ini. Ujung 4. Baru Rasul letakkan Hajar Aswad di atas sorban. Baru bersama-sama mengangkat. Suatu keputusan yang sangat adil, sangat brilian sekali, jenius sekali. Sehingga apa yang terjadi? Suku-suku yang tadinya hampir bertikai, bermusuhan, bunuh-bunuhan, menjadi akrab, menjadi bersaudara. Hanya dengan persoalan kecil. Betapa perlunya keadilan itu ditegakkan. Kecil sekali kelihatannya, tapi dampaknya luar biasa, mempersatukan. Yang bertikai pun menjadi berdamai. Yang bermusuhan pun menjadi bersaudara karena meletakkan keadilan di antara mereka. Inilah yang dikatakan tadi Al-Quran. Sampai kalian summa. Ya, kalau kita lihat ayat Al-Quran ini tadi, ya, apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran, hatta yuhaqqimu fima syajara bainahum la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Apa yang kamu putuskan Muhammad kalau salah, maka akan menjadi bencana. Coba kalau tadi tidak tepat memutus perkara, jadi bermusuhan, jadi bencana bukan hanya di dunia. Bahkan letak kokohnya langit di atas bumi ini karena keadilan masih ditegakkan. Kapan keadilan tidak diletakkan lagi? Maka akan runtuhlah langit ini. Runtuhnya bukan berarti amblas, bukan. Permusuhan di antara orang itu akan menjadi panjang kalau keadilan tidak diletakkan. Maka contoh Rasulullah tadi, itu hal yang kecil luar biasa, brilian. Ya. Nah, satu lagi sebelum kita ini waktu, terbatas banget waktu ya. Nah, kita lihat lagi contoh. Ini setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Ya, tadi kan sebelum. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabatnya lagi makan siang. Nah, dia menyebut makan siang. Disuguhin daging onta. Oh, itu kan orang Arab. Kalau makan kembuli, nasi kebuli itu pasangannya onta. Wah. Kalau mau berangkat umrah enaknya itu ada nasi kebuli paling enak itu di Taif. Oh, ya, saya pernah cicipin itu, waduh enak banget. Daging onta, jangan kambing. Ya yang onta enak. Nah, Rasulullah beserta sahabatnya lagi dijamu. Daging onta, lagi ramai-ramai.
tidak tiba-tiba ada aroma yang tidak sedap. Jadi ada yang buang angin. Di tengah lezatnya makanan, bagaimana bisa dirasakan kalau ada tiba-tiba aroma tidak sedap kan mengurangi selera. Jadi di antara sahabat saling tatap satu sama lain. Siapa ya ini, Kak, sopan banget ini. Ada Rasulullah lagi asik-asiknya makan. Ya orang Arab itu kan kesayangannya nasi kebuli sama onta. Lagi enak-enaknya makanan, tiba-tiba aroma tidak ada yang buang angin. Tapi nggak ada yang mau ngaku. Nggak ada juga yang berani nunjuk. Kan susah, nggak ada suara. Ya, jadi ada aroma, tidak ada suara, tidak ada gambar. Siapa ini ya? Nggak mau juga nunjuk satu sama. Rasul pun merasakan heran, pasti juga merasakan tahu bahwa di antara sahabat. Tapi kan Rasul, coba Bapak Ibu, hal yang kecil pun Rasulullah dia tidak mau mengungkap. Bagaimana bisa menyembunyikan? Agak makan, nggak lama setelah selesai, belum selesai makan, hampir selesai makan, azan tiba. Azan zuhur berkumandang. Apa kata Rasulullah? Ayo teman-teman, bapak-bapak yang makan daging onta, ayo wudhu semua untuk sholat. Wudhu semua untuk sholat. Nah, jadi artinya apa? Batal nggak batal wudhu semua. Maaf, saya kebetulan ngajar juga di PKUN, Pengkaderan Ulama Nasional di Istiqlal S2 S3. Jadi yang kita ajar ini calon kiai. Biasanya ya insya Allah kalau selesai studinya, sebelum selesai studi kita beri kesempatan itu nanti nulis tesis atau disertasinya itu di luar negeri. Jadi kita lihat mahasiswa yang bahasa Inggrisnya bagus, tesis yang S2, disertasi yang S3, kita arahkan ke negara-negara Eropa, Amerika penelitiannya. Yang bahasa Arabnya bagus, ya S2, tesisnya, S3, disertasinya dan negara-negara Muslim, yang mayoritas Muslim, silakan. Diberi kesempatan 6 bulan nanti. Ya, nah kebetulan saya ngajarnya juga ulumul hadis dan tafsir karena memang jurusannya. Bagaimana? Di sini ada yang salah menafsirkan. Oh jadi kalau makan daging onta itu membatalkan wudhu ya? Bukan. Jadi jangan salah, bukan berarti tiba-tiba habis makan onta nanti wudhu, salah. Bukan itu maksudnya hadis Rasulullah. Maksud Rasulullah disuruh wudhu ini supaya nggak ketahuan menutupi temannya yang buang angin. Supaya kalau wudhu semua kan nggak ketahuan. Coba kalau yang cuma satu wudhu kan ketahuan, oh berarti ente. Nah, kan begitu. Jadi bagaimana Rasulullah menjadi pemutus perkara hal-hal yang kecil sekalipun. Ini kita belum sampai ke yang besar-besar, ini yang kecil-kecil dulu. Ya Allah, barulah kita takjub meneladaninya. Luar biasa. Nah, terakhir sebelum kita ini ya ini sudah tinggal 15 menit lagi ini. Waduh, ini kayaknya ini memang gimana nanti kita lihat dulu. Ya, meneladani Rasulullah. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram. Hati-hati meneladani Rasulullah. Jangan asal menyebut sunnah Rasul. Nah, ada yang sunnah tahajud. Ketika tahajud itu diturunkan, maka menjadi kewajiban bagi Rasulullah tahajud. Tidak pernah ditinggalkan sampai akhir zaman. Sampai akhir hayat, maaf. Tapi kita umatnya itu menjadi sunnah. Artinya kalau Bapak Ibu punya keluangan waktu, kesanggupan, silakan tahajud. Pun kalau tidak, karena mungkin sibuk, ya nggak masalah. Bukan menjadi kewajiban. Nah, itu. Rasul beristri lebih dari 4. Lebih dari 4. Umatnya ya tidak boleh. Satu pun kalau nggak mampu, jangan. Jadi banyak orang sunnah Rasul. Ya, kata almarhum Prof. Yusuf Qardawi, ya, menikah atas nama menyebut sunnah Rasul itu adalah orang yang amat bodoh dan sombong. Kenapa disebut bodoh dan sombong? Karena dia bodoh, karena dia tidak tahu ilmunya Rasulullah. Kenapa Rasul menikah dengan Aisyah? Aisyah yang umur 9 tahun. Kan begitu. Wah, aku cari deh anak yang muda. Coba rata-rata kan yang menikah itu pasti lebih cantik daripada istri pertama, pasti lebih muda dari istri pertama.
Padahal Rasul kan nggak begitu. Yang dinikahin Rasulullah itu rata-rata istri-istri sahabat Rasul yang gugur di medan perang. Sudah tua, sudah punya anak banyak. Bahkan maaf, sudah ada istri Rasul itu sudah menopause waktu Rasul menikahinya. Ummu Salamah. Mau menikah nggak dengan yang perempuan seperti itu? Sunnah Rasul atas nama sunnah Rasul. Nggak mau. Ya. Kenapa Rasul menikah dengan Aisyah? Istri Rasul. Kalau sekarang kan itu pelanggaran terhadap anak-anak di bawah umur, kekerasan seksual. Nah, tapi apa yang terjadi? Ternyata bukan karena nafsunya Rasulullah. Dari istri Rasulullah Aisyah inilah hadis-hadis Rasulullah SAW tersimpan, terjaga sampai hari ini. Karena waktu itu belum ada flash disk, belum ada laptop seperti ini yang bisa menyimpan memori yang banyak. Tapi dengan Aisyah, selain dia wanita soleha, terjaga kehormatannya, dia juga wanita yang cerdas sekali. Di memori Aisyah lah tersimpan ya ratusan ribu hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau istrinya yang tua tadi kan, selesai diucap Rasul masuk di telinga kanan, bisa jadi ntar sore keluar di telinga kiri. Sehingga terjadilah pemalsuan. Makanya Aisyah tegas sekali hadisnya. Oh enggak, ini salah, ini enggak benar. Oh ini yang sahih, oh ini yang coba. Terjagalah hadis Rasulullah. Kenapa disebut sombong? Karena dia mengatasnamakan oh sunnah Rasul, padahal tidak begitu. Nah ini hati-hati. Ya, ada yang tadi yang haram ya seperti ini, mengikuti seperti ini. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu banyak yang perlu diteladani. Yang pasti ada juga yang sifatnya fatwa. Nah, kita lihat apa hadis Rasul yang bersifat fatwa. Rasul pernah berucap, ada ibu-ibu yang tanya, ya Rasul boleh nggak mengambil duit suami tanpa sepengetahuan? Nah, ini ibu-ibu yang di belakang. Bagaimana jawaban Rasulullah? Ya Rasul boleh nggak mengambil duit suami yang pelit, yang berat banget, alot banget duitnya keluar, boleh nggak diambil duitnya seperti itu ya Rasul? Boleh ya Bu ya. Di sini ulama berbeda pendapat. Gimana ya? Apa kata ulama? Oh ini ibu-ibunya pada senang ini. Apa kata ulama? Apa kata Rasul? Kita lihat dulu jawab Rasulullah. Ada ucapan Rasul itu bersifat fatwa dan ada yang bersifat ketetapan. Kalau ketetapan itu kan berlaku sepanjang zaman. Kalau fatwa bisa jadi hanya kasus itu. Kalau itu memang suaminya, maka kata Rasul, ambil yang sewajarnya. Makna yang sewajarnya itu ya sesuai keperluannya, bukan untuk di luar keperluan, itu silakan boleh. Ada ulama menyebut, oh itu berarti itu ketetapan hukum. Ada yang menyebut, oh enggak itu hanya kasus terjadi seperti itu. Jadi ibu-ibunya udah ada pembenarannya ya, sudah ada legitimasinya. Ambil sewajarnya. Nah, kalau lagi nyuci baju pakaian suami di situ ada duit, boleh diambil enggak? Itu namanya apa? Money laundry. Nah, ngambil duit pencucian uang. Kalau banyak disembunyiin, kalau sedikit dikasih tahu. Wah, itu lain lagi. Nah, ini Rasulullah banyak kasus yang seperti ini yang terjadi di zaman Rasulullah. Aduh sayang waktu kita ini terbatas, masih banyak yang ingin disampaikan. Ini baru hal-hal yang kecil, belum masuk ke hal keputusan yang besar. Bagaimana Rasul menghakimi, memutuskan perkara antara orang Muslim dengan orang Yahudi. Ya banyak sekali yang bisa kita tiru. Tapi saya waktu kita, mudah-mudahan di lain waktu bisa ketemu lagi. Baik, waktu tinggal 7 menit ini. Ya, Mai, ada yang mau ditanyakan barangkali ya. Nanti biasanya mungkin bisa jadi pertanyaan berkembang sedikit ya. Mungkin ada 1 atau 2 penanya Mas ya. Ya, silakan bagi teman-teman yang mau bertanya. Ibu-ibu dulu di belakang. Tidak ada dari bapak-bapak. Calon hakim konstitusi, Pak Dr. Irfan, Pak Tatang, Pak Rosid. Cukup. Nah, kita lanjut dulu sedikit sebelum kita tutup ya. Nggak ada ya, udah pas ya. 1. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pasti
Yang tidak ada perselisihan, tadi kan ada perbedaan tentang meneladani Rasul. Yang pasti yang tidak ada perselisihan yang harus diteladani adalah akhlaknya. Nah, ini yang harus. Saya kalau ngajar mahasiswa, sayang kita kalau nggak ada papan tulisnya, tulisannya sama. Ha, lam, dan qaf. Sama tulisannya ke bawah. Satu khalqi, satu khuluki. Nah, itu yang harus kita. Yang wajib diteladani 100% Rasulullah SAW itu adalah akhlaknya. Tabiatnya tidak mesti harus. Tapi kalau Anda mencontoh kebiasaan tabiat Rasulullah dengan niat mencontoh Rasul, maka itu pun dapat pahala. Contoh misalnya, Rasulullah itu ya tidak ada orang yang begitu lengkap biodatanya, riwayatnya. Seandainya kata Prof. Yusuf Qardawi, seandainya kita sandingkan antara pelukis dengan ahli hadis ini bercerita tentang diri Rasul, kemudian pelukis ini melukis, pasti persis sama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Diceritakan bagaimana rambut Rasul itu seujung telinga, rapi, hitam tersisir rapi. Tidak pernah Rasul rambutnya acak-acakan. Ya, nah, dia selalu kalau rambutnya kering diminyakin. Kalah dengan minyak rambut kita sekarang kan anak muda kan rambutnya berdiri begini. Wow, jadi anti badai. Kena angin pun nggak bergerak. Rasul, kenapa selalu ada 3 benda yang selalu bersama Rasul? Sisir, siwak, minyak wangi. Ingat, itu adalah khalqi. Apa yang dimaksud khalqi? Tabiat, kebiasaan orang Arab. Karena waktu itu belum ada parfum yang bisa seharian. Ya, sekarang sudah ada parfum kan sekali semprot udah bisa. Belum ada deodoran yang bisa menghilangkan bau badan. Kalau sekarang kan sudah ada, cukup pagi sampai malam udah aman. Kan? Rasul enggak, karena berkeringat. Jadi kemudian Rasul kan penceramah. Ngomong terus, bisa jadi bau mulut enggak sedap. Siwak. Bapak Ibu, saya pernah ditanya mahasiswa, Pak ini kan hadisnya sahih. Ya memang sahih, tapi kan tidak ada bentuk perintah. Hanya sifatnya informatif. Yang harus diikuti itu kerjakan atau tinggalkan. Ini hadisnya sahih, tapi hanya informasi. Rasul baju gamis, sorban, kemudian selalu bawa sisir, selalu bawa siwak, minyak wangi. Kita nggak usah bawa siwak terus, cukup di rumah aja gosok gigi pagi, insya Allah sudah aman sampai siang. Minyak wangi sekali semprot udah aman, siwak nggak usah. Coba. Tapi kalaupun Anda dengan mencontoh Rasul, silakan. Tapi jangan orang yang tidak mencontoh, Anda menyebutnya itu salah. Anda suka yang paha kambing, Rasul suka paha kambing. Nah, kalau Anda makan kambing dengan mencontoh Rasul, dapat pahala. Tapi jangan orang yang tidak makan kambing, Anda menyebut, oh ini enggak sunnah Rasul. Salah. Saya, kalau kita di Indonesia, perhatikan juga budaya. Berpakaian begini. Ini budaya kita, topi hitam. Saya kalau di Indonesia ya pakai topi hitam. Kalau di Mesir kita sholat, lama di sana itu. Di Mesir orang nggak pakai topi, sholat nggak ada. Di kemana-mana kita ke masjid di Mesir itu nggak ada yang pakai topi. Topi putih pun jarang. Apalagi topi. Tapi kalau saya di Mekah, kalau saya bawa jamaah haji atau jamaah umrah, saya nggak pakai begini. Saya pakai gamis, pakai topi putih, pakai sorban. Budaya lokal. Nah ini yang dimaksud tadi Rasulullah SAW. Akhlak Rasul. Kita lihat. Rasul itu akhlaknya. Tadi itu Abu Bakar. Ketika Rasul Isra Mi'raj. Itu paginya. Itu ada sahabat Abu Bakar. Yang datang menyampaikan informasi ke Abu Bakar. Abu Bakar. Saya dengar berita. Itu temanmu Muhammad. Katanya semalam dia Isra Mi'raj. Dari Mekah ke Palestina. Kemudian ke Sidratil Muntaha. Malam itu juga pulang. Bagaimana Abu Bakar tanggapanmu? Apa kata Abu Bakar? Kalau itu Muhammad yang mengatakan, saya percaya. Karena dari dulu, dari kecil, saya tidak pernah lihat orang ini bohong. Saya percaya. Lain lagi kalau Umar. Kalau Umar, Islamnya Umar ini, dia Islam karena sudah membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi termasuk ketetapannya itu tadi, karena kejujurannya. Sama kita. Ya.
Setiap berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan mendorong orang lain itu untuk berbuat kebaikan yang baru. Nah, ini yang bisa kita, ya waktu kita sudah habis ya Bapak Ibu. Ya, sayang ya. Kayak nggak ada lagi ya masukan, nggak ada info lagi. Kita tutup dengan doa ya. Ya, ada sebentar Ustaz, mungkin ada yang bertanya. Saya boleh nanya satu aja Ya Ustaz. silakan. Terkait Piagam Madinah Ustaz. Oh iya, Piagam Madinah itu kan salah satu ya lupa tadi itu ya. konstitusi ya. Dan Mm-mm. katanya itu pernah direview oleh orang Yahudi ya. Ya. Nah, sementara kan kita ini bukan didoktrin ya. Hakim-hakim selalu bilang judicial pertama itu ya Marbury versus Madison di John Marshall di Amerika gitu. Ya, Padahal itu yang duluan katanya. Mohon jauh. itu dibantu. Ya, Terima kasih. oke. Itu sebelum, ini panjang sebenarnya riwayatnya ya kalau kita mau melihat Piagam Madinah. Itulah undang-undang, jadi bukan the Universal Declaration of Human Rights yang di PBB itu, bukan itu yang pertama. Yang pertama yang ini di Madinah. Karena jauh sebelum adanya yang Piagam PBB ini jauh lebih dulu. Bahkan kalau kita lihat benang merahnya ya Piagam PBB ini kan diinspirasi dari Piagam Madinah. Bagaimana? Jadi sebenarnya ketika Rasulullah ya kita lihat ya Bapak Ibu, setelah selesainya perang Badar. Nah, kita lihat dulu riwayatnya. Selesai perang Badar, itu Rasulullah SAW mengumpulkan 4 kabinetnya. Jadi Rasul kabinetnya cuma 4. Tidak pernah di-reshuffle sampai wafat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Rapat kabinet tertutup. Wahai kabinetku, sekarang kita menang dengan izin Allah. Nah, apa yang kita lakukan? Mari kita lihat ya. Ini sebenarnya menarik sekali. Saya yang lupa tadi dari awal itu. Apa yang kita lakukan? Makanya itu Bill Gates, ya kalau kita lihat di gedungnya di Amerika, apa yang dikatakan di sana? The power of we. Tidak ada kata I di kantor Bill Gates. Kalau mau maju, we. Kami. Ditanya kenapa? Dari mana ini? Kami terinspirasi dari Piagam Muhammad. Jadi dia terinspirasi dari Piagam Muhammad. Sama. Ketika tadi menang, apa yang kita lakukan? Oke. Langsung Ali bin Abi Thalib ngomong. Ya Rasul, seperti biasanya. Tawanan perang laki-laki kita bunuh. Istrinya kita ambil, harta rampasan bagi-bagi, selesai. Kan singkat Imam Ali. Kata Abu Bakar selaku hakim yang agung, ya hakim MK yang agung, itu punya wibawa yang luar biasa. Ya Rasul, saya punya ide usul. Nah, bagaimana kalau tawanan perang ini kan bukan orang sipil biasa, orang-orang hebat loh tawanan perang ini. Ahli strategi perang, ahli membaca, memanah, pokoknya luar biasa. Bagaimana kalau kita kelompokkan mereka ini menjadi 10 orang sesuai keahliannya, kemudian kita minta diajarin umat Islam sesuai keahliannya. Yang pandai berkuda diajari, yang pandai menulis, yang pandai strategi diajarin. Itulah tebusannya. Ide Abu Bakar diterima. Oh bagus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dikelompokkanlah, diajari umat Islam 2 tahun. Setelahnya, pada pintar umat Islam. Diajar dari tawanan perang tadi sebagai tebusannya. Dan tawanan perang tadi, orang-orang musyrik dari Mekah, dengan sukarela ikhlas memeluk Islam melihat perlakuan Rasulullah beserta sahabatnya. Kita tawanan perang tapi kok diperlakukan begini? Enggak pernah dibentak, enggak ada satupun tetesan darah, cambuk yang ini. Mereka memeluk Islam. Coba. Dengan suka. Nah, Islam menjadi waktu itu menjadi superpower, menjadi mercusuar pusat pengetahuan dunia. Nah, mulailah bikin undang-undang karena ada juga orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, Bani Kainuka, banyak Yahudi Nasrani. Diambil mereka, dilibatkan dalam membuat undang-undang Piagam Madinah. Nah, oke, karena Rasul sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, sekaligus imam, sekaligus presiden merangkap. Tentu dong yang punya. Nah, dibuatlah Piagam Madinah bersama Yahudi Nasrani dilibatkan. Oke. Nah, pas akan dibacakan, ditulis Rasul diawali Bismillahirrahmanirrahim. Diprotes orang Yahudi, Muhammad, kita tidak mengenal dan tidak mengakui kalimat itu. Apa yang terjadi? Diganti. Coba betapa adilnya Rasulullah. Banyak hal-hal. Nah, oke. Dihilangkan.
seluruh warga Madinah bersama-sama untuk membangun Madinah ini. Baik yang Muslim, Yahudi, Nasrani bersama-sama. Dan apa yang terjadi kan? Pada akhirnya Yahudi juga melanggar perjanjian, diusir keluar. Banyak, panjang riwayatnya. Pada akhirnya kan orang Yahudi kan melanggar sehingga diantar keluar. Coba, tidak diusir, diantar baik-baik. Setelah mereka melanggar perjanjian, bahkan dengan berbuat makar, ingin memusuhi Islam, adalah perang Ahzab, perang Khandaq. Orang-orang Yahudi dengan kelompok-kelompok yang ada di Madinah waktu itu bersekutu, ingin memerangi Islam. Ketahuan, hanya diangkat. Makanya disitulah disebut tanah haram. Haram orang-orang bermukim di sana selain yang Muslim, Yahudi, Nasrani. Jadi itulah piagam yang pertama yang mengakomodir, bahkan terinspirasi lagi. Kalau kita lihat piagam PBB, ya, bagaimana piagam Madinah dikuatkan dengan khutbatul wada. Khutbah terakhir Rasulullah waktu haji wada. Apa isinya di sana? Rasul bertanya dulu, wahai umat Islam, hari ini hari apa? Ya Rasul, hari mulia. Bulan ini bulan apa? Bulan mulia. Tahun ini tahun apapun mulia. Sama dengan mulianya darah, kehormatan dan kesucian dan harta kalian. Tidak ada lagi perbudakan, tidak lagi pertumpahan darah hari ini. Sama harkat martabatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipersamakan. Ya, yang membedakannya hanya ketakuannya, itulah keadilan di hadapan kalian. Itulah yang diletakkan Rasulullah sehingga mereka terakomodir semua. Mereka bersama-sama membangun Madinah waktu itu. Ini waktu kita udah lewat ini ya. Panjang sebenarnya ya. Ya kalau mau dibahas begitu enggak cukup. Nanti kita lihat lagi lebih jauh ya, di review ulang lagi. Jadi perlu satu mata kuliah khusus itu ya. Oke, baik. Ibu bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sayang waktu kita terbatas. Insya Allah mudah-mudahan yang terbatas ini pun menjadi barokah ya, sehingga insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk sempurnanya mari kita sejenak memohon dan berdoa, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pagi ini menjadi amal jariah kita, sehingga insya Allah Allah senantiasa menuntun kita ya di dalam melaksanakan pekerjaan kita, sehingga insya Allah kita mampu berlaku adil sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'amahu kafi mazida ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbiyana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa harapan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf atas segala kekurangan khilafan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.